Shalom Pak Esra, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Kristus Yesus. Saya ingin bertanya tentang Lukas 16 ayat 23. Bila cerita orang kaya dan Lazarus adalah kisah nyata, bukan perumpamaan, pertanyaannya, apakah berarti antara penghuni surga dan penghuni neraka bisa melihat satu dengan yang lainnya? Bisa mengenali satu dengan yang lainnya? Ini ada 4 pertanyaan, Pak. Apakah saya membaca satu persatu atau sekaligus? Satu persatu aja. Ya. Yang pertama. Mungkin ulang dulu pertanyaannya. Ya. Bila cerita orang kaya dan Lazarus adalah kisah nyata bukan perumpamaan, ya, pertanyaannya. Sabar di situ. Memang ada 2 pandangan. Apakah ini adalah kisah nyata atau perumpamaan? Nah, ada yang menganggap bahwa itu adalah perumpamaan karena dari konteksnya itu dia berada pada deretan-deretan perumpamaan. Mulai dari Lukas 15 itu ya ke Lukas 16 itu ada perumpamaan dan ini adalah perumpamaan. Nanti kita bisa lihat bahwa sebelum ini itu ada perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dalam perumpamaan bendahara tidak jujur ini, bendahara tidak jujur itu lalu ada pujian terakhir kepada dia, yaitu bahwa dia mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, supaya ketika kamu tidak lagi bisa menolong mamon, itu tidak bisa menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Lalu masuk cerita ini. Mamon itu kan harta benda. Jadi ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Itu bisa berarti bahwa ikatlah persahabatan dengan mempergunakan harta bendamu. Nah, tiba-tiba masuk cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Berarti bisa diartikan bahwa cerita orang kaya dan Lazarus ini sebenarnya adalah suatu perumpamaan untuk menggambarkan bahwa si orang kaya dalam cerita ini dia tidak mempergunakan mamon yang tidak jujurnya untuk mengikat persahabatan dengan Lazarus. Itulah sebabnya ketika mamon itu tidak bisa menolong lagi, yakni waktu dia mati, dia tidak diterima di kemah abadi. Lazarus tidak menyambut dia di kemah abadi, tapi justru dia nyasar ke neraka. Jadi ini adalah perumpamaan. Tapi ada yang menganggap bahwa ini bukan sekedar perumpamaan. Ini kisah nyata karena ciri dari perumpamaan biasa tidak menyebutkan nama-nama orang. Perumpamaan tentang anak yang hilang, namanya siapa? Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati itu siapa? Si Samaria itu siapa? Lalu yang kena rampok itu siapa? Tidak disebutkan namanya. Tapi dalam cerita ini itu minimal 2 orang disebutkan, ada Lazarus dan 1 orang itu tokoh historis, yaitu Abraham. Dari situ, ini bukan ciri perumpamaan. Jadi ini peristiwa nyata. Terus yang mana yang benar? Menurut saya terima dua-dua. Ini memang adalah kisah nyata yang dijadikan sebagai contoh untuk menjelaskan konsep ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ya, jadi tidak harus bilang pilih salah satu, perumpamaan atau kisah nyata. Ya, saya pilih kisah nyata yang dijadikan perumpamaan. Gitu kan? Nah, berarti karena ini kisah nyata bisa dilanjutkan. Ya, bisa. Jadi seharusnya ini bukan kisah nyata, stop. Iya. Pertanyaannya pertama, apakah berarti antara penghuni surga dan penghuni neraka bisa melihat satu dengan yang lainnya? Bisa mengenali satu dengan yang lainnya? Dari cerita tuh jelas bisa. Ya. Orang kaya itu masuk neraka. Dan dia melihat ke atas, dia lihat, ya biasanya surga digambarkan di atas ya, neraka digambarkan di bawah, ya karena turun ke neraka, bukan naik ke neraka, lalu bukan turun ke surga, tapi naik ke surga, berarti di atas. Jadi begitu dia lihat ke atas, dia lihat Lazarus dia kenal, kan dia kenal di bumi. Tapi yang menariknya adalah dia tahu bahwa Lazarus ada di pangkuan Abraham. Terjemahan sebenarnya adalah dada Abraham. Jadi bisa tahu yang satu, Lazarus itu mestinya dibilang Lazarus itu ada di dada siapa ya, di pelukan siapa ya, Pak tua siapa ya. Tapi dia tahu itu Lazarus, itu Abraham. Dan besar kemungkinan dia tidak pernah bertemu dengan Abraham di dunia ini. Abraham ini sudah
Ya, 2000 tahun sebelum Kristus. Ya. Tapi anehnya dia bisa kenali itu apa? Abraham. Makanya ada orang bilang, wah, di dunia dia tidak kenal Abraham, tapi begitu mati dia kenal. Bayangkan, berarti jangan-jangan orang mati itu memang mengalami tingkat pengetahuan yang lebih besar tinggi dari orang hidup kan? Makanya orang-orang hidup biasa minta petunjuk pada orang mati. Tidak ada orang mati minta petunjuk orang hidup, tapi orang hidup minta petunjuk orang mati karena merasa bahwa orang mati itu lebih tahu. Ya, kelihatannya pengetahuannya juga lumayan ya. Jadi kalau ditanya saja bisa mengenal, ya bisa. Orang kan kadang-kadang tanya saya, kira-kira kita di surga akan saling mengenal? Ya jangankan sama-sama surga, ini dari neraka aja bisa kenal di surga kok. ya. Ya, apalagi sesama surga. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah di surga bisa merasakan kesedihan lagi ketika mengingat dan melihat orang-orang yang dikasihi tidak ikut bersama-sama di surga karena ada di neraka? Tidak bisa. Kalau ya saya misalnya berharap bahwa orang tua saya masuk surga, tapi ternyata belakangan saya lihat, waduh, kok orang tua saya di neraka ya? Wajar kan kita sedih? Tapi masalahnya kitab suci menggambarkan bahwa di surga tidak ada lagi kesedihan. Ya, Wahyu pasal 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Berarti tidak ada kesedihan lagi, tidak ada duka cita lagi di sana. Wahyu 21 ayat 4. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Berarti duka cita, susah, sedih itu tidak bisa ada di surga. No tears in heaven, no sorrow given. Tidak ada air mata di surga, tidak ada kesedihan yang bisa diberikan kepada orang yang sudah di surga. Karena itulah, sekalipun kita nanti tahu bahwa orang-orang yang kita kasihi ada di neraka, tapi itu tidak bisa menyedihkan kita lagi. Karena kalau kita masih bisa sedih di surga, lalu apa bedanya surga dengan bumi? Ya. Ya. Baik. Yang ketiga, bila rasa sedih bisa ada, apakah berarti rasa bersalah juga bisa ada? Rasa bersalah karena merasa tidak maksimal dalam pemberitaan Injil sehingga orang yang dikasihi tidak selamat. Itu tidak ya? Kata pertama, kalimat pertama, bila rasa sedih bisa ada. nah, bila rasa sedih bisa ada. Kan tadi saya jawab sudah Ya, tidak ada. tidak Berarti ada. pertanyaan ini nggak relevan lagi. Ya. Ya. Tapi ya biar saya tambahkan juga bahwa memang tidak bisa rasa bersalah nih, aduh rasa bersalah karena kenapa saya tidak beritakan Injil dia ya. Itu berdekatan dengan rasa berdosa. Tapi ingat bahwa dosa sudah tidak ada lagi di sana. Ya, roh-roh kita sudah disempurnakan menurut Ibrani 12 ayat 23. Ya. Roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Kita disempurnakan sehingga tidak lagi bisa berdosa dan tidak ada rasa berdosa atau rasa bersalah. Ya. Ya. Selanjutnya, setelah penghakiman terakhir dan orang benar menerima upah, apakah di surga bisa timbul rasa iri hati ketika melihat upah yang diterima akibat perbuatan-perbuatan baik setelah percaya kepada Kristus berbeda-beda karena tidak sesuai perkiraan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iri hati. Iri hati dosa bukan? Dosa. Dosa tidak ada di surga lagi. Ya, Jadi benar. tidak akan ada iri hati di surga. Jadi Oke. hanya ada sukacita, Ya. segala yang baik.